Akhirnya Jokowi bertemu Megawati, KIB ngopi bareng, dan akhirnya rakyat disuruh jadi penonton. Ditulis oleh Heru Subagia di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Saat ini elit politik sedang putar otak, pasang telinga dan buka mata lebar-lebar dalam menghadapi pemilu 2024 yang tinggal 7 bulan lagi. Jika pemilu tidak diundur, rencana akan dilaksanakan tepatnya tanggal 14 Februari 2024. Setidaknya terdapat 3 kepentingan elit politik yang menjadi fokus tujuan utamanya. Pertama, agenda untuk mempertahankan kekuasaan atau status quo. Kedua, memperebutkan kekuasaan. Dan ketiga, oportunistik atau perusak. Jokowi sudah pada fase akhir pemerintahannya jilid 2. Artinya dari sisi pengaruh dan kontrol kekuasaannya teredukasi oleh munculnya nama-nama calon presiden baru yang akan manggung di Pilpres 2024. Jokowi secara de facto sudah menjadi bebek lumpuh. Kebutuhan untuk Jokowi saat ini masuk dalam kategori elit politik yang sedang mempertahankan pengaruhnya dan menjaganya hingga akhir masa jabatannya berjalan mulus. Saat ini Jokowi terlibat aktif menjadi presiden yang melibatkan dukung-mendukung pencapresan. Keberpihakan Jokowi terhadap beberapa bahan capres mendapatkan rivalitas lawan politiknya. Bagi mereka yang anti pemerintah, mengartikan tindakan Jokowi sebagai bagian dari strategi Jokowi, mencari perlindungan atau juga turut serta berperan sebagai seseorang yang berpengaruh atau kingmaker. Kebutuhan politik saat ini adalah melakukan transisi kekuasaan secara lembut, tidak berisik dan menimbulkan banyak kegaduhan. Indonesia butuh stabilitas dan keharmonisan segal jalan landai meneruskan pembangunan yang dilakukan oleh Jokowi. Tentunya banyak pihak yang harus dikoneksikan antara elit partai, tokoh masyarakat, dan juga calon capres 2024. Dari sisi pihak oposisi, Jokowi dikatakan sedang dihinggapi rasa ketakutan yang dipicu banyaknya kegagalan dalam pemerintahan selama ini. Menjadi sorotan minus oleh lawan politiknya, diantaranya akan banyaknya proyek mercusuar yang mangkrak seperti IKN dan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Kemudian Jokowi disinyalir masih banyak tanggungan untuk memenuhi janji kampanye baik ke konstituen atau penyandang dana. Jokowi juga dituduh malah menggadaikan negara dengan tumpukan hutang yang bejibun. Diduga ribuan triliun rupiah hutang luar negeri yang ditinggalkan oleh rejim Jokowi. Dikatakan jika Jokowi ingin aman harus melakukan soft landing, melakukan jurus damai dalam alih daya kekuasaannya ke calon presiden baru. Jokowi harus bermitra para pihak yang menginginkan status quo dan merangkul juga mereka para pihak yang berebut kekuasaan. Mitra politik strategis yang masih menjaga dan melangsungkan kekuasaan adalah elit partai berkuasa. Wajar saja jika Jokowi harus menjaga relasi dan juga komunikasi dengan Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum PDIP yang saat ini sedang berkuasa dan sebagai partai pendukung Jokowi. Dalam situasi politik saat ini, Jokowi tidak bisa jauh apalagi meninggalkan Megawati Soekarnoputri. Urusan urgen saat ini yang sedang membaca adalah urusan pencapresan Ganjar Pranowo. Pencapresan Gubernur Jateng ini banyak berurusan dan juga beririsan dengan Ketum PDIP. Jokowi sangat berkepentingan siapa yang direstui capres dari PDIP. Lebaran 2023 lebih berkesan nuansa politik dari sekedar ritual perayaan kemenangan bagi umat muslim setelah sebulan berpuasa. Dikatakan jika elit politik lebih sibuk bersafari politik antara elit politik ketimbang menyapa dan membuka open house dengan rakyat. Salah satu elit politik tersibuk saat ini adalah Jokowi dan Megawati Soekarnoputri. Dua elit tersebut sebagai raksasa elit politik di negeri ini sangat menentukan keputusan politiknya berdampak luas bagi negeri. Dua elit politik dari PDIP tersebut saat ini sedang bertemu dalam sebuah acara. Dipastikan pertemuannya beraroma politik pencapresan dan isu politik terkini. Jokowi dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo juga melakukan halal bihalal Megawati Soekarnoputri. Dalam suasana gembira, halal bihalal Megawati dan Jokowi disebut membahas pencapresan Ganjar Pranowo. Suasana kekeluargaan dan persaudaraan mengiringi kehadiran Jokowi dan Iriana ke kediaman Megawati Soekarnoputri di Jalan Teguh Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis 27 April 2023. Dikutip dari beritadetik.com, kunjungan Jokowi dan Iriana merupakan kunjungan silaturahmi dan halal bihalal di tengah suasana Idul Fitri 1444 Hijriah. Megawati sudah menunggu kehadiran Jokowi dan Iriana di bagian depan kediamannya. Di depan teras, Megawati didampingi Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto. Orang ketiga yang paling sibuk setelah Jokowi dan Megawati adalah Zulkifli Hasan. Mendak RI ini dianggap sebagai orang kepercayaan Jokowi saat ini. Perintah dan manifesto politik Jokowi dijalankan oleh Zulhas.
Sebagai Ketua Umum Partai, tentunya Zulkifli Hasan bermanuver membidik sasaran politik yang diinginkan Jokowi lebih aman dan efektif. Hubungan politik terjalin dengan Jokowi adalah keterlibatan Jokowi dalam berbagai agenda internal PAN, pembentukan KIB, dan inisiasi pembentukan koalisi besar. Pasca pencapresan Ganjar Pranowo oleh PDIP, kembali Zulkifli Hasan diberikan mandat sebagai juru runding di internal KIB. Zulkifli Hasan bertamu di istana pada 24 April 2023, akan membicarakan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung KIB pada Pilpres 2024. Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan hari ini bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan. Dalam pertemuan di istana tersebut diajarkan oleh Zulkifli Hasan, menyebut Presiden Jokowi akan segera mengundang para ketua umum partai ke istana. Zulkifli Hasan mengaku pertemuan dengan Presiden membahas kondisi politik terkini. Ditambah Zulkifli menyebut Presiden akan mengundang para ketua umum partai politik untuk ngopi bersama, mematangkan dalam proses pengambilan keputusan menetapkan pasangan calon yang akan diusung di pemilu presiden 2024, ungkapnya. Viva Yoga menambahkan pertemuan Ketua Umum Parpol KIB juga sebagai tindak lanjut pembentukan koalisi besar yang dibahas pada pertemuan di kantor DPP PAN sebelumnya. Tugas politik Zulkifli Hasan selanjutnya yakni melakukan pertemuan internal elit KIB. Pembicaraan akan lebih menyoroti dan menindaklanjuti rencana pembentukan koalisi besar. Viva Yoga, wakil dari PAN, menyebut koalisi kebangsaan bersama KKIR, Gerindra, dan PKB agar dapat menambah basis sosial dan konstituen agar paslon yang akan diusung memiliki potensi besar untuk memenangi Pilpres. Jelasnya, harian terbit 27 April 2023. Pembicaraan penting lainnya dari tiga ketua umum partai tersebut adalah respon balik dari deklarasi Ganjar Pranowo oleh PDIP yang disusul oleh PPP. Akan menjadi serius ketika menjurus kesimpulan nama pencapresan yang diusung bulat oleh KIB. Sebelumnya, PPP telah mengumumkan akan mengusung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden pada Rabu 26 April 2023. Aksi PPP ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan sikap di internal KIB. Apakah KIB tegak lurus terhadap keputusan bersama atau memilih bubar dan berjalan sendirian? Bagaimana menurut Anda?